Hai teman-teman, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Andre di sini. Kita berjumpa lagi dengan tayangan K-Podcast hari ini beserta bintang tamu yang luar biasa. Ada dua bintang tamu hari ini. Yang satunya adalah seorang ibu luar biasa, seorang single parent beserta anaknya. Kita langsung saja kenalan. Ibu Selvi Rompas dan anaknya Marvel Sompotan. Halo, Hai, Halo Mi Vivi, apa kabar? puji Tuhan baik. Marvel, puji Tuhan baik juga. luar biasa pertolongan Tuhan ya. Amin. Mi Vivi, sudah berapa tahun jadi single parent? Dari tahun 2014 berarti sudah 8 tahun. Kira-kira 8 tahun. 8 tahun. Jadi kejadian pisah dengan papanya Marvel itu 2014 tepatnya. 2014. Waktu itu Marvel baru umur berapa tahun itu ya? 8 atau 9? 8 ya? Iya 8 deh. 9 tahun. Oh iya 9 tahun, 9 tahun. Itu SD berarti, Masih SD. masih SD. Tapi sedikit-sedikit sudah mengerti lah. Udah ingat kejadiannya bagaimana. Iya ingat. Sebagai seorang single parent, biasanya kan Mi Vivi untuk menghidupi keluarga itu kan butuh seorang ayah. Jadi figur seorang ayah itu yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Nah sekarang Mi Vivi itu dibebani jadi ibu sekaligus jadi ayah untuk merawat Marvel. Susah nggak? Awalnya memang ya pasti akan susah, berat sekali karena tidak pernah terpikirkan kalau saya harus jadi seorang single parent. Yang ada terpikirkan adalah bagaimana harus menafkahi Marvel. Sedangkan waktu itu udah berhenti kerja. Waktu itu Udah berhenti kerja. Jadi memang waktu itu benar-benar terpuruk, sangat-sangat terpuruk sekali. Karena mau ingat, saya harus menghidupi anak saya sendiri dan ada pekerjaan. Mi Vivi bisa cerita enggak kisah 8 tahun lalu sampai bisa jadi single parent begini? Oke, boleh. Ini kok awalnya waktu itu apa ya? Gimana mau cerita? Ya nggak disangka-sangka sih sebenarnya kalau DP Papa itu mau maksudnya bagaimana ya? Nggak sangka-sangka juga sih kalau saya harus jadi seorang single parent. Waktu itu kalau nggak salah waktu itu tanggal 16 Juni 2014. Berawal dari DP Papa P ulang tahun. Paginya masih sempat Komunikasi. kasih surprise ulang tahun. Ada datang dari penatuanya dorang datang doakan toh. Kita masih sempat pergi beli cookies juga ulang tahun karena ada kunjungan berdoa gitu. Di rumah sini atau di rumah Air Tembaga. Oh, Rumah Tembaga. Rumah ini kosong, nggak ditinggalkan, kosongnya tinggal. Terus abis itu nggak disangka sih, seperti biasa kasih selamat ulang tahun sama papanya, karena memang rutin tiap ulang tahun selalu kita di Marvel kasih surprise, walaupun hanya kue kecil tapi ada lilin dan doa itu aja. Terus seperti biasanya juga malamnya biasanya malam atau sore DP Papa ajak makan bersama gitu kan. Waktu itu ada acara ulang tahun Pak Andre P. anak ulang tahun juga. Jadi waktu itu tanggal 16 itu dia siang sampai sore ada undangan Ciape ulang tahun. Waktu itu rumah masih di sana. Iya, di Perum di bawah. Di Perum di bawah. Kita di Marvel
cepat pulang karena seperti biasanya DP papanya dia panggil ajak pasti makan ke Manado lah gitu, jadi gitu. Terus kita pulang udah mungkin udah jam-jam 7 gitu pulang dari sana. Padahal acara masih berjalan, cuma karena kita ingat jangan-jangan nanti papanya mau ajak kita makan kan, karena biasa ya papanya dia kan bikin ulang tahun begitu. Sampai di rumah sepi rumah kok nggak ada orang gitu, nggak ada terus kita masuk di dalam, kita bolak-balik keluar jalan cari di mana, pengen cari lihat di mana papanya dia gitu kan. Memang sih sebelum ya nggak mungkin karena ada rumah tangga yang sering berkelahi juga di rumah biasa rumah tangga pasti ada beda pendapat gitu, ribut, tapi enggak itu yang intinya ya semua di situ. Memang kita udah sering ribut gitu ya. Terus papanya enggak pulang malam itu, enggak pulang pas hari ulang tahunnya besoknya dia. ulang tahun atau pas hari ulang tahun itu tanggal 16 itu enggak pulang. Hari Senin, saya ingat sekali waktu itu, hari Senin 16 Juni 2014 enggak pulang. Dia pulang hari Rabu. Kalau enggak, besoknya. Selain ini Selasa enggak pulang. Rabu dia baru pulang. 2 hari enggak pulang. Dia enggak pulang. Terus kebetulan juga kalau enggak Rabu apa Kamis ya lupa juga sih. Di depan ada juga duka, ada yang meninggal di depan rumah itu. Terus kita dengar, rupa ada suara papanya pulang, senang gitu dalam hati. Walaupun karena kalau saya sih orangnya enggak berani nelpon ada di mana sampai bentak-bentak. Kalau saya orangnya enggak pernah begitu. Enggak pernah harus kamu di mana bentak-bentak. Mungkin karakter saya seperti itu. Jadi saya mengalir aja, saya lihat dia baru pulang gitu. Karena kan dia juga papanya kan keras juga orangnya. Saya enggak mau ribut, malu gitu ya. Dengar dia pulang. Terus kok pulang cuma mandi, berganti, balik lagi. Keluar lagi nggak tahu kemana, terus dia nanti pulangnya hari Jumat malam. Waktu Jumat itu saya puasa untuk rumah tangga saya. Waktu itu saya puasa minta Tuhan jangan terjadi seperti hal-hal yang tidak saya ingini gitu. Puasa, jadi malam itu pas saya tutup puasa hari Jumat itu dia terus ya seperti biasa dia pulang. Besoknya karena ada ibadah, saya ingat kan dia ulang tahun. Karena jadi waktu itu ada bilang ada mau ibadah juga sih kolom di situ di rumah. Ya, saya siapin seperti biasalah gitu. Tiba-tiba kok saya ada saja alasan dibentak, marah lah. Saya tanya baik-baik, itu mau siapin ini itu gitu. Oh gini, kamu nggak usah urus gini nggak usah. Ya begini ya gitu. Hari itu terjadilah keributan, ribut luar biasa sampai akhirnya barang-barang saya diusir waktu itu. Diusir dari rumah? Dari rumah situ diusir. Sempat rekam sih waktu itu. Saya rekam karena pengen ada bukti gitu kan, kayak saya udah sering begitu kan terjadi, jadi mendingan saya rekam percakapan. Jadi ribut besar waktu itu hari Sabtu itu. Jadi 16 ya, 17, 18, 19, 20, 21 tanggal 21 itu ribut besar. Saya diusir dari rumah, harus keluar dari rumah situ. Sama Marvel harus juga keluar dari rumah situ. Saya diam dalam kamar, nggak mau keluar waktu itu, saya bilang. Masuklah dia bolak-balik itu tempat tidur semua di barang-barang dipecahin semua. Saya takut kan kalau barang-barang pecah itu, jadi saya turun di lantai 2. Saya turun waktu itu, terus marah-marah terus dia. Nggak mengerti sih apa yang penyebabnya dia sampai pokoknya dia marah. Pokoknya dia mau saya itu harus keluar dari rumah sih gitu. Alasannya ya katanya nggak tahu macam-macam lah, ada saya direkam, saya nggak hafal juga. Terus abisnya kan akhirnya itu kan karena ribut karena saya kan
orangnya sempat sakit hati ya, karena sakit hati terpendam sampai akhirnya pingsan, ya kan Marvel masih ingat? Pingsan gitu, karena bisa tahan kan sakit hati waktu itu karena diusir ya begitu. Terus abis itu Marvel kalau nggak salah telepon kakak datang ke situ langsung dibawa ke rumah sakit. Waktu itu saya pingsan dibawa ke rumah sakit. Terus saya di rumah sakit ya dikasih tahu kamu ingat anak gitu. Nah, tapi sakit kan waktu itu kan. Habis itu kejadian itu setelah keluar dari rumah sakit, puji Tuhan nggak jadi apa-apa, dia dibawa pulang ke sini. Tapi sebelum dibawa pulang, saya pernah laporkan ke polisi untuk minta perlindungan. Maksudnya karena saya mau pulang, saya takut nanti mungkin sih papanya nggak akan bikin apa-apa sih, enggak. Cuma minta perlindungan polisi aja gitu. Supaya maksudnya lindungi saya gitu. Jadi saya pulang, saya sama-sama dengan kakak pulang dengan Marvel juga. Tapi memang nekatnya dia, memang saya harus keluar dari rumah. Jadi malam itu saya harus keluar dari rumah itu. Tidak ada kompromi, tidak tahu apa penyebab salah. Saya pikir apa salah saya juga saya tidak tahu, ya kan? Akhirnya saya keluar, diusir. Seperti tidak terhormat. Kalau istilah itu saya ngomong ya. Saya diusir seperti itu tidak berharga lah. Ya, sakit lah kalau ingat. Karena perjuangan bagaimana orang berumah tangga tiba-tiba kok anak usir begitu gitu. Memang tidak ada ampun. Keluar dari rumah situ. Mama pikir tapi salah saya apa gitu. Kayaknya dia memang udah nggak dia bilang sudah mau lagi gitu. Udah hanya karena saya diusir, jadi saya cuma kasih baju, karena baju-baju saya udah dilempar semua, barang-barang saya sudah dilempar di ruang. Kakak lihat kok waktu itu, dia lihat baju-baju saya dan tas-tas sudah dilempar, dia kasih keluar dari dalam kamar. Sampai punyanya Marvel juga. Iya, sampai Marvel pakai baju-baju sih enggak, cuma kita pakai barang-barang yang dia buang, sepatu, tas, baju dikeluarin, buang semua. Jadi saya kan harus keluar dengan Marvel gitu. Jadi pulang. Untung rumah ini kan rumah, ya puji Tuhan rumah ini waktu saya masih kerja. Belum menikah lah waktu itu. Belum nikah. Belum nikah udah ada rumah ini. Rumah ini kan potong-potong di gaji dan jadi ceritanya ada kenang-kenangan di saat kita kerja, ada rumah ini dah dipotong. Jadi kembali ke sini waktu diusir belum ke sini kan, masih ada tinggal Pak Kanona, ya kan, tinggal di sana karena tidak mampu untuk tinggal sini karena kan kenangan terlalu banyak juga. Jadi saya diusir dari rumah daerah Tembaga. Hari minggunya kan saya pengen kembali balik ambil baju-baju gitu, bisa ambil baju di sana. Ya waktu pas balik itu dia jadi perhatian orang juga karena waktu itu hari Minggu. Orang pikir ya saya nggak mau ribut, saya bilang sama papanya dia mau ambil barang-barang yang lain, baju-baju gitu. Tapi barang-barang lain yang saya pikir bisa saya ambil nggak dikasih sih. Jadi semua baju-baju, sepatu, apa Marvel punya baju-baju barang semua harus dikasih keluar, itu aja. Tapi kalau barang-barang bilang Gucci, barang-barang yang saya pernah beli yang taruh di sana nggak dikasih keluar. Jadi saya memang benar-benar cuma barang-barang baju yang itu untuk apa juga dia pun mau pakai nggak guna juga tuh. Ya jadi itu aja yang dikasih sama dia itu keluar dari rumah. Udah ambil barang-barang baju sisa itu dia. Saya lihat sih di situ ada mobil orang lain pakai mobil. Saya udah tahu mobil siapa itu. Tapi karena karakter saya nggak mau ribut, cukup udah lihat, cukup udah tahu. Oh ya udah, memang nggak lihat orangnya, nggak lihat, cuma lihat. Tapi mobilnya itu saya tahu siapa punya mobil. Itu ada yang sudah dengar. Jadi
Udah, angkat aja baju-baju, bawa pulang. Tinggal di rumah kakak waktu itu. Tinggal di sana, saya tidak mau tinggal di rumah sini. Masih sakit, luka, terpuruk gitu. Benar-benar hancur karena kan saya diusir. Tidak ada seperti sampai saya waktu itu kan saya bilang sama dia, saya salah apa? Saya ini bukan perempuan yang kamu ambil dari got, dari parit. Iya kan? Tapi itulah kalau namanya dia orang kalau pikiran dia begitu ya mau dibilang apa lagi? Kalau diusir ya udah keluar aja. Makanya saya keluar, udah. Nggak bisa diterima lagi. Mau diapain lagi? Nah, saya udah ditutup sana kan. Udah dilempar semua barang-barang. Gitu. Terus waktu itu kan belum ada keputusan untuk pisah. Terus Oh iya, saya nggak pikir waktu itu kan nggak terpikir kalau dia harus itu sampai pisah, mau kan? pisah. Iya. Saya pikir mungkin dia cuma cerita hanya, menenangkan diri. gitu. Tidak terpikir kalau ada itu ya. Waktu itu kan bulan Juni ya, bulan Juni. Ada Juni, iya. Kalau nggak salah 2 minggu ke sebulan saya tinggal di rumah karena saya nggak berani tinggal di sini. Tapi karena waktu itu Marvel udah mau sekolah bulan Juli kan Juli udah masuk sekolah kan. Juni kan mereka masih libur. Ya. Bulan Juli mereka di sekolah mau tak mau tinggal di sini. Nggak mungkin saya tinggal di tempat kakak. Jadi sudah balik Balik rumah ke sini. ini lagi. Hanya saya balik ke sini berdua tapi udah ada kekuatan lah gitu. Tapi yang berharap tidak ada sampai ke berterpikir situ, akan ya. ada si Semua papanya rumah dia tangga kan akan maksudnya sekalipun ada berkelahi lah sedikit, berantem mungkin sampai tadi Miri bilang diusir dari rumah, masih berharap kan bisa bersama-sama kembali, Iya, bisa bersatu mungkin kembali, karena bisa emosi, rujuk. iya. Ya. Jadi harapan nak rujuk akan lagi harus lah, bisa nak lah. bisa. Karena itu yang harapan dan doa gitu dan toh. Sampai Marvel pun kan saya ajari untuk tetap doa untuk papanya gitu. Terus jadi waktu pas tinggal di sini kan saya harus perhatikan untuk Marvel urus surat pindah. Kan dia dulu di sekolah di sana, kan di dekat rumah di sana Air Tembaga. Harus saya pindah di Girian sini kan supaya dia lebih dekat kan. Nggak mungkin saya mau antar ke sana lagi ya. Ambil aja dekat. Pas dia udah naik kelas 5 waktu itu Marvel. Umur 9 tahun. Jadi waktu bulan Juli itu kan Juli. Terus di Juli itu tiba-tiba kok ada surat dari pengadilan. Jadi udah kira-kira 1 bulan lah Iya. pisah. Bisa dulu kan Juni kan diusir itu tanggal 21 itu ke sini ke sana dulu baru ke sini lagi. Nyak berharap nyak berterpikir kalau saya ini harus ada dapat surat. Tiba-tiba ada petugas sih datang baca, wah kaget shock gitu lihat surat di pengadilan untuk dikasih untuk diminta digugat cerai gitu. Secara manusia nyak mau lah gitu. Iya. Saya pikir Tuhan bukan ini kita mau tuh biar dia melakukan kesalahan tapi tetap kita ampuni, kita bilang gitu, berdoa sama Tuhan, jangan kasih tinggal. Waktu itu kalau memang betul-betul pergumulan luar biasa waktu itu, sampai di sudut situ air mata itu kalau cuma mau ngomong terlalu banyak itu air mata yang di situ karena saya kalau semalaman untuk berdoa pas bangun pagi nyak tidur. Marvel kadang sampai dia tidur di samping saya di situ sampai saya berdoa. Wah ini anak ikut diri kan dia suka di mana ada teman di situ. Jadi dia tidur di situ kita ada berdoa di situ dia pun ikut tidur di situ. Dapat surat dari itu secara manusia sakit lah nggak disangka gitu kan. Saya bilang sama papanya, "Nggak, saya tidak mau cerai." Dia bilang, "Tidak akan mau cerai." Dia ngotot harus cerai gitu kan. Memang enggak, saya enggak akan cerai. Nah, berapa hari kemudian tiba-tiba saya dapat surat dari kantor polisi. Kantor polisi katanya di situ
pencemaran nama baik. Itu pencemaran nama baik. Nah, sedangkan itu waktu itu memang betul sih, saya waktu itu kan taruh foto, tapi saya taruh di FB, tapi kan saya nggak tahu itu kalau itu dilarang, gitu kan. Tapi kan namanya istri kan waktu itu, tapi tidak ada kata-kata yang menyakitkan, saya cuma bilang Tuhan engkau jamal, gitu aja sih waktu itu saya taruh. Oh, tapi itu awal bulan Juli. Kenapa nggak dipanggil di saat waktu itu? Kenapa nanti di saat waktu ada dari surat pengadilan, saya bilang tidak mau cerai, kok tiba-tiba setelah itu ada surat panggilan dari kepolisian gitu ya, dipanggil. Datang sini gitu. Dia paksakan saya harus tanda tangan untuk setuju untuk cerai. Saya bilang saya tidak mau cerai. Apapun yang kamu lakukan, saya tidak mau cerai. Gitu. Karena yang pertama karena firman Tuhan, kedua karena saya. Betul. Ya kan, tidak mau cerai. Ya karena kan seperti yang saya tahu juga, Mivi keluarga juga hidup dalam lingkungan gereja, berpegang pada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan bilang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Iya, betul. Terus ceritanya sampai kok bisa harus tanda tangan. Nah itulah, ini memang benar-benar ribet, nggak pernah terpikirkan. Saya dapat dari kantor polisi kan, bilang pencemaran nama, memang betul saya taruh di foto di FB itu. Jadi waktu itu panggil saya ke rumah di Air Tembaga, katanya ini orang ini yang lapor saya ke polisi, dia mau cabut perkara, puji Tuhan lah, saya pikir begitu ya. Jadi saya pergi, jadi panggil saya, bawa dengan ada saudara juga datang, bawa juga dengan yang polisi yang waktu bikin BAP, ya kan, karena memang saya nggak ada bukti gitu, nggak ada bukti tuduh suami saya gitu kan, dengan orang itu ya. Saya ke daerah Tembaga, sampai di sana saya pikir benar kan sih, bilang mau cabut, dia akan cabut perkara asal kesana gitu. Kesana, waktu kesana agak lama sih menunggu, tiba-tiba datang bawa surat gitu ya. Surat saya baca di situ, kok di situ ditulis yang mana kayak seperti surat memang betul-betul kita harus bercerai. Oh, saya nggak mau, katanya mau cabut perkara, karena pikiran saya pengen berdamai, tidak mau cerai. Walaupun dia sudah melakukan kesalahan, tapi saya ampuni, saya nggak mau, saya begitu. Saya bilang saya tetap mau pertahankan rumah tangga, itu aja. Jadi bilang, saya tidak mau, saya bilang. Papanya dia marah. Saya harus mau untuk tanda, saya tidak mau. Apapun, nggak mau, saya kasih itu surat. Enggak, saya tidak mau cerai. Saya tidak mau tanda tangan. Saya bilang begitu. Dia bilang, tidak. Dia bilang, oh harus ini, begini. Tidak mau. Saya pulang. Sampai di rumah, mungkin kalau tidak salah besoknya papanya nelpon lagi, marah-marah gitu, marah karena saya tidak mau tanda tangan, harus cerai. Saya tidak mau tanda tangan. Kalau kamu melakukan kesalahan, kalau kamu mau macam-macam, ya udah terserah. Tapi saya tidak mau cerai, karena Tuhan tidak izinkan saya waktu berpisah, kita berdua menikah, bukan enggak, begitu. Apa yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu yang dia bilang. Tapi dia ngotot, tapi saya udah nggak mau, dia bilang begitu. Saya mau kamu cerai, terserah, saya bilang. Pokoknya saya tidak mau cerai, gitu. Ya sudah. Tiba-tiba dia ngomong lagi, dia datang sini, dia bilang, kalau begitu begini, dia bilang, kamu harus pergi minta maaf. Saya harus pergi minta maaf ke dia gitu, supaya selesai. Kalau dia nggak nasi minta maaf, oke lah, nggak masalah, dia bilang. Tuh, senang Tuhan Yesus aja disalibkan, tidak bersalah, gitu. Apalagi saya manusia, untuk mempertahankan rumah tangga nggak apa-apa, saya harus minta maaf ke dia. Saya pergi kok ke rumahnya dia, saya minta maaf, saya bawa saksi juga, saya pergi minta maaf. Saya ngomong dengan baik-baik, saya sampai bilang saya minta maaf karena saya tuduh.
kayak gitu. Saya bilang minta maaf. Sayangkan saya harus minta maaf. Saya pergi minta maaf. Pulang dari sana, berapa hari kemudian papanya nelpon lagi. Itu di pengadilan, kamu tidak mau datang? Dia bilang kan saya bilang saya tidak mau cerai, gitu kan. Saya tidak mau cerai, gitu bilang. Karena saya kekeh ya, teguh tidak mau cerai. Tiba-tiba papanya bilang, kalau kamu tidak mau tanda tangan, kamu akan dijebloskan masuk penjara 6 tahun. Karena Sampai pencemaran. sebegitunya. Atau enggak denda 1 M, papanya dibilang. Saya kaget, saya cuma Tuhan, apa salah saya? Saya bilang, kami bilang, iya, makanya kamu tanda tangan, setuju untuk cerai, gitu. Saya bilang saya tidak mau, saya tidak mau pokoknya. Papanya bilang, terus kamu mau masuk penjara? Di situ saya ngomong sama kakak saya 2 yang pendeta juga kan, Kak Revi. Waktu itu saya ngobrol bagaimana ini dia, saya tetap pertahankan, tuh tidak mau, tapi papanya minta untuk begini cerai. Ya udah, Kak Revi bilang mau dibilang apa, ya kan? Kalau saya tidak mau tanda tangan, saya akan dimasukkan penjara. Iya betul. Jadi ada surat kok di sini. Ada surat ini. Disimpan sampai sekarang. Disimpan. Karena orang kan bingung, loh kok sama. Andalika kan pikir, Iya. kenapa kok Iya. bisa mau Kenapa cerai? mau, iya. Kalau bukan surat ini dia. Ada kok surat. Jadi ini ada 2 surat. 1 surat pernyataan dan 1 pencabutan perkara yang waktu dia lapor. 2 ini. Waktu itu kan saya disuruh datang ke rumahnya dia. Ada juga papanya dia, ada juga kakak saya pergi waktu itu tanda tangan kan, maunya dia. Waktu itu saya nggak tahu surat ini ada. Yang saya tahu surat yang waktu saya baca di sana, yang waktu pertama itu kan, yang mana yang adalah tuh surat-surat itu yang seakan-akan yang memang harus bersaudara. Saya nggak tahu ini surat ini ada, yang dibikin. Tiba-tiba waktu di rumah di sana, saya disodorkan surat ini lebih dulu. Saya harus tanda tangan. Bayangkan surat ini dia tulis nama saya, tapi bukan saya yang bikin, dia yang bikin. Di sini Jadi sudah disiapkan dulu, tapi harus tanda tangan. di sini dia dituliskan bahwa dia kalimatnya ya, jadi nama saya, surat pernyataan nama saya, tapi bukan saya yang bikin. Bahwa saya menyetujui untuk cerai dengan papanya dia. Surat ini. Bahwa saya tidak akan menghadiri sidang perceraian. Berarti saya tidak boleh hadir di sidang perceraian. Di sini dia bilang. Poin kedua. Poin ketiga. Saya bersedia dan setuju untuk diceraikan oleh papanya dia. Ini surat ini sudah dibikin. Bahwa gugatan cerai keputusan pernikahan bahwa atas gugatan cerai perkawinan diputuskan dengan perceraian di pengadilan. Ini dia bilang. Baru poin kelima, saya tidak akan melaksanakan upaya hukum dalam bentuk apapun atau membatalkan keputusan cerai. Jadi istilahnya semua persyaratannya udah ditulis bahwa dia. harus. Iya, bahwa di sini juga kan dibilang bahwa apabila ada surat ini kaitannya, pokoknya di sini dibilang yang mana saya tidak akan menghadirkan pengacara. Jadi saya berarti tidak boleh ada perlawanan lah ya, sama sekali. Benar-benar. Jadi ceritanya baru di sini juga. Saya tidak akan hadir di perceraian tersebut dan menolak adanya mediasi. Surat ini dia dibikin. Itulah kenapa sampai akhirnya saya harus tanda tangan. Kalau nyanda, DP Papa bilang harus masuk penjara 6 tahun. Harus ganti rugi 1 M. Ganti rugi 1 M. Waktu itu berpikir, mungkin Vivi berpikir waktu itu siapa yang bakal urus Marvel nanti. Iya. Kalau saya masuk penjara, waktu itu Marvel umur berapa? 9 tahun. 9 tahun waktu itu. Bayangkan di kantor polisi dia harus saya bawa. Betul. Bawa sampai di kantor polisi.
saya diinterogasi mengenai hal ini. Memang saya nggak punya bukti. Waktu itu papanya nggak ada rasa kasihan sama sekali. Sama kepada sekali nggak ada. Mungkin Mungkin lihat ini kan nggak- darah dagingnya, Iya, itulah. anaknya, Kan dia nggak lihat tuh. satu-satunya maksudnya. Betul. Kan dia nggak lihat apa saya ke kantor polisi dengan Marvel. Dia kan nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu dia tahu apa nggak tahu, saya nggak tahu. Tahu atau tidak mau tahu? Nggak tahu juga sih. Ya, gitu kan. Tidak, maksudnya dalam proses itu kan kira-kira 1 bulan lah prosesnya. Pernah enggak, maksudnya papanya Marvel tanya, telepon kabar Marvel itu? Sudahlah kalau misalnya Vivi kan mungkin lagi marah sama papanya Marvel, tapi anaknya kan Marvel kan maksudnya tidak ada kabar dari papanya Marvel telepon. Ini Marvel itu gimana, sehat Nggak enggak, pernah. sekolahnya gimana? Nggak sih, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak. Selama proses Iya, dari dia cuma berkelahi, pernah- diusir sampai kasus Iya. perceraian. Dia cuma pernah datang waktu itu pas sudah apa ya? Kalau nggak salah sidang sudah putus. Sudah Nah, putus. sudah putus, dia datang lihat Marvel, datang di sini bawa buku kalau nggak salah waktu itu. Gitu. Dia datang di rumah bawa buku gitu. Tapi apa namanya, oh iya bentar ya, tadi kan habis surat pernyataan, baru kalau saya tanda tangan, saya taruh tanda tangan, dia langsung pakai materai, mau tahu saya harus tanda tangan, kalau enggak saya masuk penjara, ya kan, baru dicabut lah perkara, pencabutan laporan polisi, jadi dicabut perkaranya dia bawa, jadi batal, karena saya setuju untuk cerai. Jadi harus setuju cerai dulu, tanda tangan, baru dikasih baru dia laporan yang dia tentang katanya ini dia bawa apa, pencemaran nama cabut, baik pencemaran dicabut. Gitu. Jadi makanya kan orang bingung, kenapa kamu mau? Orang nggak tahu. Kan nggak mungkin kan saya harus ceritakan Iya, satu persatu gitu. Saya nggak mau cerai. Mati-matian saya bilang, saya sampai di hadapan, saya berlutut di hadapan, berlutut hadap foto ini, saya bilang, Tuh, saya angkat tangan, Tuhan, saya tidak mau cerai. Bukan ini yang saya mau. Saya mau selamatkan keluarga saya waktu itu. Bukan ini yang saya mau. Tapi saya harus dihadapan dengan surat ini. Hadapan saya harus masuk penjara. Sampai papanya, kalau kamu masuk penjara, katanya papanya, siapa yang lihat Marvel? Hati saya hancur waktu dengar begitu. Jadi makanya saya bilang, terus maunya kamu apa? Udah kamu tanda tangan aja. Yang nanti datang katanya ke rumah saya tanda tangan. Itulah makanya saya harus tanda tangan itu. Kenapa? Baru saya dicabut nggak dituntut. Tapi waktu itu memang benar-benar. Jadi saya pikir mereka itu nggak ada hubungan. Karena saya udah minta maaf juga kan saya disuruh minta maaf, saya sudah minta maaf, saya udah salah, minta maaf itu berarti saya berharap belas kasihannya untuk kembali rujuk lagi lah, kan saya udah ikutin dia pergi minta maaf ke perempuan itu, wanita itu, saya pergi tuh, tapi ternyata surat inilah yang dibawa, ini kan bulan Agustus nggak salah. Surat ini dibikin bulan Agustus. Udah orang putusan cerai, dikasih keputusan, kan saya nggak boleh hadir kan di situ, dia bilang tidak boleh hadir di pengadilan. Wah, ternyata di pengadilan waktu itu saya dapat kopian dari pengadilan, ya kan, ternyata banyak sesuatu yang katanya di situ saya sudah 6 bulan tinggalkan suami, padahal enggak pernah saya tembak kapan kalau secara manusia. Tapi itu saya baca setelah 6 bulan setelah putusan, udah 6 bulan kemudian, karena hati saya ini udah mengampuni lebih dulu. Jadi setelah semua yang terjadi, setelah putusan pengadilan, perceraian, berapa lama waktu Vivi bisa menerima? Sebenarnya prosesnya kan pasti ada rasa sakit hati. Iya. Ini kenapa harus begini? Kadang-kadang misalnya
menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Nah, prosesnya untuk bisa mengampuni, seperti tadi Mivi bilang sudah mengampuni. Prosesnya untuk mengampuni ini ada berapa jangka waktu, berapa lama? Inilah. Memang secara manusia masih daging ya. Tetap pertama-tama masih marah. Betul. Marah sekali. Karena waktu itu, apalagi waktu saya dengar mereka akhirnya menikah. Yang ada lapor ke polisi itu, dengar mereka akhirnya menikah. Lebih teriris. Bayangkan waktu itu menikah, ini kejadian benar-benar di luar sangka. Hari Minggu. Sejak putusan pengadilan berapa lama waktu Kan September. Nah, Oktober saya lihat sih udah ada foto mereka, foto-foto di Bali gitu kan, mereka berdua. Udah ada yang apa? Saya lihat ada yang kasih. November saya dengar mereka menikah katanya. 2 bulan lah. Ya, 2 bulan. Setelah putusan pengadilan. 2 bulan kemudian saya dengar mereka menikah gitu kan. Waktu menikah tanggal 16 November. Kenapa saya ingat tanggal 16 November? Karena waktu itu hari Minggu kejadiannya. Memang saya udah dengar katanya mau nikah. Tapi tanggal dan waktunya saya nggak tahu. Cuma dengar orang kan sudah bilang tuh papanya Marfa mau nikah dengan wanita ini. Ya, karena salah pribadi saya kan saya nggak pernah merontak datang ke rumah sana ribut-ribut enggak. Cuma selalu bawa dalam doa, di kamar berdoa, berlutut, angkat tangan, enggak mau orang tahu. Jadi waktu dengar tapi saya nggak tahu tanggalnya keberapa. Nah, kejadian waktu itu hari Minggu, pas pulang gereja, kan biasa mobil naik kan, pulang gereja, Marvel yang buka pintu pagar, baru mau kan Marvel buka pintu kan langsung habis buka pagar kan dia langsung masuk rumah, ya kan. Waktu mobil parkir si Marvel teriak, ma, ada foto jatuh, gitu. Hati-hati adek, dan dia kan masih kecil kan, hati-hati dek, bentar, jangan ke situ, awas. Kan banyak barang beling-beling kan pecah kan karena pecahan jatuh. Memang awas ke situ, tapi saya nggak tahu foto apa. Mama ada foto jatuh, saya masuk dalam, saya kaget lihat di situ. Foto. Kan waktu itu saya nggak kasih turun, foto nikah aja setahun lebih saya tidak kasih turun. Masih dipajang karena saya berharap mujizat Tuhan untuk perbaiki itu kembali lagi gitu ya. Tapi fotonya saya lihat itu foto cuma satu. Foto di sini kan banyak terpajang waktu itu. Cuma satu foto. Foto itu foto yang saya ada tulisan keluarga papanya dan saya, sweet happy family. Di foto itu dia, baru papanya gendong Marvel, baru saya di samping. Itu foto itu yang jatuh. Saya nggak tahu kejadian itu apa. Saya nggak tahu kenapa sampai ada foto itu jatuh, ya kan? Nggak tahu. Malamnya ada orang telepon. Kamu tahu enggak katanya? Kenapa? Itu papanya kan nikah hari ini. Tersentak gitu. Sakit gitu. Memang sih sudah dengar, tapi pas saya berharap kan walaupun dengan menikah tapi berharap tidak nikah nanti ya kan. Itulah harapan saya kan waktu kemarin. Karena kan ya namanya pribadi saya seperti itu tuh, tidak mau pisah gitu kan. Walaupun dia sudah buat kesalahan, dengar begitu sakit lah. Saya bilang sama Marvel, saya bilang terang-terang kan anak ini walaupun dia umur 9 tahun tapi dia dewasa, dia mengerti apa yang terjadi. Dia lihat mamanya nangis, tuh. Dia dia pura-pura aja sih pertama dia nggak lihat. Tiba-tiba si Marvel waktu saya bilang papa kamu hari ini sudah menikah, Marvel gitu. Si Marvel nangis akhirnya. Marvel menangis. Saya yang tadinya nangis, kan nggak tega juga lihat anak kecil nangis. Saya peluk dia dari belakang. Saya bilang, saya angkat tangan. Tuhan, balut luka anak saya Tuhan. Jangan biarkan dia terpuruk. Nangis dia.
Saya peluk dari belakang. Jangan biarkan dia jatuh. Peluk. Dia anak laki-laki, saya takut dia ada dendam sama papanya. Tuhan, saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Tuhan sih, berikan saya kekuatan. Balut luka anak saya. Karena bukan ini yang saya mau. Yang saya mau pertahankan itu rumah tangga. Tapi kalau sudah terjadi begini mau dibilang apa? Sudahlah. Tapi yang intinya kita cuma minta Tuhan balut tapi anak luka. Karena dia nangis terus, nangis. Kemarin dia nangis. Pasti marah lah waktu itu pasti. Marah. Tapi kita sebagai orang tua tidak pernah didik dia untuk benci papanya. Saya peluk dia dari belakang. Terus dia bilang, sampai dia kalau orang Manado dia bilang, papa baleo, papa berdusta. Dia begitu sampai bilang, tapi sudahlah Vel, tetap itu Marvelnya papa. Nangis. Kalau ingat itu dia, kasihan Marvel. Dia masih butuh kasih sayang. Oke, Vivi, setelah cerita bagaimana kasusnya sampai setelah bercerai, itu kan 8 atau 9 tahun lalu kan? 8 tahun. 8 tahun lalu. Kalau melihat perjuangannya Vivi sama Marvel juga selama 8 tahun ini, kalau mau bilang, kalau dilihat secara pandangan manusia ya berhasil lah. Iya. Vivi sudah berhasil, sudah punya usaha, Marvel juga baru selesai lulus sekolah. Iya. Sekarang juga sudah diterima di salah satu universitas. Iya. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana prosesnya dari Vivi kan sama Marvel diusir dari rumah, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan waktu itu. Iya, betul. Waktu itu harus urus Marvel juga, sekolahnya masih SD waktu itu sampai sekarang. Prosesnya itu bagaimana? Nah, itulah awalnya. Pertama memang saya harus awal ya, belum tentu harus ada pekerjaan. Baju-baju saya, sepatu saya, tas-tas saya jual. Saya jual dengan cara cicil. Baru ada barang-barang dalam rumah juga sini jual waktu itu. Jual. Dan kebetulan waktu itu pas waktu kita bercerai kan, papanya kasih itu kapal. Kapal itu mujizat Tuhan juga. Padahal waktu itu kapal itu dia sudah berapa bulan papanya dia mau jual tapi nggak pernah laku. Tapi akhirnya saat waktu pas mau cerai dia bilang itu jual. Itu aja buat saya dengan buat mak saya gitu. Saya pikir senangan waktu sama kamu aja nggak pernah laku. Terus saya sendiri aja nggak tahu urus kapal. Mau kasih sama saya sama yang saya kasih orang mati. Dia bilang. Tapi kakak saya bilang jangan berbuat dengan diri sendiri, pakai iman. Jadi terima aja apa yang dikasih itu dia dikasih. Tapi awal sebelum dia kasih, sebelum ada keputusan itu dia kan tuh bulan Juni itu kan kita nggak dapat apa-apa, nggak ada. Itulah saya makan hidup dengan jual baju, sepatu, barang-barang yang bekas-bekas itu yang buat saya makan. Karena bayar listrik, bayar air, semua itu peluang kan. Itulah yang Tuhan kasih nikmat itu. Baru di situ saya bikin kursus. Nah, kebetulan waktu pas September itu dia kan waktu dia bikin catatan ini itu kapal itu. Nah, kapal itu dia dengan doa dan puasa hanya seminggu orang beli. Ada aja cara Tuhan. Ada cara Tuhan. Bayangkan dia dulu jual itu sudah bulan tidak ada orang beli. Waktu dikasih ke saya hanya doa puasa 3 hari. Seselesai itu saya serahkan pada Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau ini kapal laku milik Tuhan 1/10 dan itu akan saya berikan untuk Tuhan. Jadi uang itu yang dipakai untuk jalankan usaha sampai berhasil. Iya, dengan uang itu bikin dulu dapur. Karena dapur samping waktu itu kan sudah itu rusak. Kalau masuk mobil aja, masak aja air jatuh. Belum seperti ini. Terus bikin itu, jadi uang yang tersisa tinggal udah mulai habis. Saya nggak tahu mau bekerja apa. Ya itulah Tuhan izinkan
lewat ini usaha yang ini sekarang dari uang kecil itu dia saya berdoa toh. Tapi memang tidak seperti itu semudah itu Tuhan jawab. Ya. Ada proses. Ada prosesnya. Berawal dari kursus bahasa Inggris. Iya, waktu itu kan ada kursus bahasa Inggris juga. Ya Kak, habis itu Tuhan izinkan itu buka jual, itu travel. Habis itu kan tapi hati ini kan masih tetap masih ada luka, sakit kan terhadap ada. Tapi herannya ya, itu masih tahun yang 2014 ya, belum akhir ya, belum. Kan jual laku kapal kan gini, terus ini sekolahnya dia, terus akhirnya apa namanya, saya beli motor supaya, karena kalau mobil kan bensin juga, saya pikir kan saya beli kendaraan aja motor kan untuk antar dia ke sekolah, beli ya itu dari hasil itu dia itu dari itu mau antar dia, jadi uang bisa ada itu, karena waktu itu juga saya harus bayar orang yang jaga kapal, ada orang yang ini itu banyak sekali lah. Uang ini saya serahkan, saya bilang Tuhan apa yang harus saya lakukan, sudah mulai habis ini uang, dia bilang toh. Tapi utama tahu Tuhan, setiap kali baca firman selalu Tuhan buka kamar ayat, saya harus mengampuni dulu. Tuhan minta ampuni dulu. Memang tidak gampang ya kan, cuma kalau ngomong bilang ampuni oke lah, saya bilang udah saya sudah ampuni gitu, tapi tetap pikiran masih ada luka. Kita akan bikin ngana begini, kita mesti begini, tapi cuma di pikiran, tapi saya nggak pernah bertindak melakukan hal itu, enggak tuh. Tapi kan Tuhan tahu saya, berarti saya masih ada akar pahit sama dia, ya kan? Masih Tuhan tutup itu lagi, itu berkat. Belum berkembang, baru habis tidak berkembang gitu. Baru dia baca firman selalu begitu. Dengan khotbah harus mengampuni gitu. Ampuni dulu. Selanjutnya nanti urusannya Tuhan. Makanya memang seperti firman Tuhan bilang kan, serahkan itu persoalan, maka Tuhan yang akan selanjutnya nanti Tuhan urusan. Iya. Terus saya berpikir begini, Tuhan, kita sudah fitnah di sana gitu. Masih keras lah hati. Keras lagi nih hati. Tuhan, saya sudah fitnah, saya dengar katanya saya begini-begini. Dapat ayat. Kaget waktu itu pas baca bangun pagi berdoa. Tuhan kasih buka ayat, pas buka. Tuhan kasih ayat itu bahwa kebenaranmu akan kunyatakan bagaikan terang dan hakmu bagaikan siang. Kita tanya sama Kak Nona, apa artinya? Gitu. Karena kan waktu itu terpikir itu barang-barang yang di tembaga itu semua, ya kan? Itu kan ada uang saya juga di situ, ya kan? Saya nggak terima apa-apa, gitu. Saya pengen ambil apa yang saya punya. Itu pikiran saya waktu itu kan. Yang terpikir saya adalah harta, milik itu ya, semua itu dia, yang barang-barang yang saya beli dan. Tapi akhirnya Tuhan bilang, kebenaranmu akan kunyatakan bagaikan terang, hakmu bagaikan siang. Berarti suatu saat itu orang fitnah apa kita, fitnah, pasti Tuhan akan nyatakan itu kebenaran. Lambat memang, ternyata memang lambat. Memang kebohongan hanya menutupi saat itu, tapi kebenaran suatu saat akan muncul, akan menghancurkan atau akan membela orang sendiri. Jadi kebenaran ternyata tidak perlu dibela, maka kebenaran itu yang akan membela Tuhan. Tidak perlu saya harus satu persatu jelaskan ke mereka. Disitulah tangan Tuhan bekerja. Disitulah baru Tuhan bukakan berkat buat Sylvie. Karena saya melihat Tuhan ternyata harus mengampuni, benar-benar harus mengampuni, benar-benar tulus mengampuni, bukan cuma di mulut, tapi di hati ternyata. Di situ mulai saya lepaskan, sudahlah. Tuhan, saya cuma berdoa, amin Tuhan. Saya cuma berpikir itu rumah di sana, kalau memang itu adalah miliknya Marvel, saya yakin Tuhan pasti lancarkan sesuai jalannya Tuhan. Tapi kalau itu pun bukan miliknya Marvel, Tuhan tidak kasih sama itu, berarti Tuhan akan siapkan lebih untuk dia. Di situ saya sudah mulai menaruh itu harta dunia. Silakan ambil. Sudahlah. Saya sudah terpikirkan, udahlah, relakan. Di situ baru berkat Tuhan melimpah, mengalir bagaikan air. Seperti hidup tidur di tengah-tengah padang rumput waktu itu, yang tidak pernah sangka-sangka itu dalam sebulan limpahan ini ada saja begini, bisnis ini orang yang bilang begini, oh Tuhan, dibukakan jalan lah, dibukakan jalan luar biasa waktu itu.
Akhirnya orang mami nih pasti kok selfie, Nana nggak usah sakit hati, pasti kok DP papa akan minta maaf. 1 tahun, setahun kemudian pasti dia cari kamu dengan Marvel. Itu Pak Yopi, bapak punya nasihat. 1 tahun, percaya dia bilang begitu. 1 tahun pasti dia akan kembali cari Ngana, cari kamu berdua dan minta maaf. Mungkin kembali sih enggak, tapi kan pasti minta maaf. Duh lama, 1 tahun, dia pikir begitu kan. Jadi bapak pikir, udah pokoknya indah lah pada waktunya. Kalau cuma ngomong indah pada waktunya gampang, tapi kapan itu indahnya itu? Itu secara manusia pengen secepatnya gitu kan. Ya udahlah, setahun pasti bapak cari. Desember 2014 setelah Natal, tanya papanya cari kita berdua. Datang untuk apa? Datang minta maaf. Ya kan, Ful? Bukakan dia, harap-harap 1 tahun. Situ salah satu doa yang saya Tuhan jawab. Memang Tuhan yang tidak jawab seperti yang saya inginkan, yang saya mau, ya kan? Tapi Tuhan jawab, suami kamu datang minta maaf, mengakui kesalahan, ya kan? Pelong hati saya. Waktu itu Marvel yang membuka pintu pagar. Dia datang, dia pikir papanya itu sudah datang itu kembali lagi, karena nggak sangka kan. Karena waktu itu kan Nggak tahu, Marvel juga ngerti. masih SD waktu Iya, itu kan. belum yang dia ngerti. pikir habis berantem pasti datang lagi gitu. Hanya waktu itu saling minta maaf, berpelukan gitu, bertiga minta maaf. Dia minta maaf bahwa dia papanya keras. Dia rasa kalau saya punya kesalahan, karena saya pikir begini, kalau saya berbuat salah, nggak mungkin papanya datang minta maaf. Karena saya tahu, seperti kan Kak Nona bilang, percaya, rabe self itu firman Tuhan, kau Tuhan yang membela. Jangan khawatir, Ngana luka, saat ini luka, tergores, difitnah, dihianati, segala macam. Di ceritanya sudah jatuh ketimpa tangga, injek-injek lagi, ya kan? Tapi memang Kak Nona bilang, kamu jatuh tapi tidak tergeletak. Di situlah Tuhan minta kita punya pengampunan, kesabaran, kasih yang lebih besar itu ya. Betul, pokoknya Datang minta maaf. sebulan hanya. Itu salah satu jawaban doa juga, ya kan? Tidak mungkin karena papanya keras. Dia datang minta maaf. Ya udah, saya bilang sebelum kamu minta maaf, saya udah maafkan kamu. Pel sendiri masih sering hubungan dengan papa, telepon, tanya kabar Kalau selama 8 telepon, tahun ini. kalau telepon tanya kabar, nggak pernah. Kalau misalnya ketemuan pas hari-hari penting, ulang tahunnya papa kasih selamat atau bagaimana? Ulang tahunnya papa, kalau misalnya dia ulang tahun, ya cukup doakan. Ya. Nggak juga harus ketemu. Tapi sudah bisa mengampuni kan sampai sekarang. Puji Tuhan sudah. Dan Vivi juga sudah bisa mengampuni. Oh, puji luar Jadi biasa. berkat Tuhan luar biasa kan. Karena salah satu itu yang Tuhan minta, tuntut. Jadi oke, sekarang setelah proses dari perceraian, terus cerita tentang kebaikan Tuhan selama 8 tahun terakhir ini, kalau mau bilang sudah sukses lah sekarang. Amin. Vivi sudah punya usaha yang cukup bagus, Marvel juga sudah mulai kuliah, semoga sukses kuliahnya sampai selesai. Amin. Pastilah Vivi punya harapan untuk Marvel ke depannya. Apa harapan Vivi untuk Marvel? Ya, pertama-tama harapan saya yaitu satu, dia harus taat Tuhan. Harus utamakan Tuhan. Kalau dia utamakan Tuhan, pasti masa depannya Tuhan jamin. Amin. Amin. Baru jangan ada, saya selalu ajarin dia harapan full. Torah itu pertama-tama harus ada kasih. Makanya saya selalu bilang sama dia, Marvel belajar dari mama. Mama itu dendam dan kasih mana lebih besar? Kasih lebih besar daripada dendam. Dendam menutupi, ya kan? Kalau pikir cara manusia marah, apa yang dibikin? Tapi mama nih mau. Jangan.
itu justru menutupi DP berkat. Makanya kalau ngana mau diberkati Tuhan, yaitu mengampuni dulu. Tuh, lepaskan. Jangankan papanya, siapa saja yang menyakiti Siapa dia, saja. harus ampuni gitu. Karena Marco kan belajar dari mama, ya kan, yang dia lihat secara mata, baru apa yang diperbuat dengan mama seperti itu kan dia bisa juga tahu. Diberkati bukan karena mama hebat, ya kan, tapi karena Tuhan. Tapi itulah, kalau orang jalan lurus pasti Tuhan berkati, itu harapannya. Makanya dia pasti sukses, Ya, amin. pasti diberkati. Yang penting andalkan Tuhan, ya itu. Kalau dari Marvel, tetap mengampuni. doa dan harapan untuk Mama yang sudah selama ini 8 tahun ini menjaga Marvel, mendidik Marvel sampai sekarang ini bisa lulus sekolah dan mulai kuliah. Doa dan harapan Marvel itu bagaimana? Yang Marva cuma minta dari mama, yang penting mama sehat-sehat terus, boleh tetap bekerja, itu sudah cukup for Marva. Yang penting sehat lah. Masa tua sudah mulai lanjut usia kan, harus lebih sehat terus. Marvel sayang nggak ke Mama? Sayang, Sayang. Sesayang apa Marvel ke Mama? lebih besar dari alam semesta. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 Mama gitu. Nah, tetap begitu. Ya. Nomor 1 puji Tuhan tuh. Ya, nomor Betul. puji Tuhan. Kedua itu mama. Saya itu kata dia rajin dia bantu-bantu di Iya, mama. betul. Tuh. Dia nyedak suruh tetap dia itu. Betul. Kalau Mbak Vivi, sesayang apa ke Marvel? Udah. Niki mami nyedak rela mau di penjara. Jaga Marvel. Biar Jo. Tuh. Tapi urusannya papanya dengan Tuhan aja. Iya. Yang penting kita terjaga. Sama Jo. Walaupun kita mau masuk penjara pun apa anak keleleran kayak apa. Iya, betul. Urusan papanya itu urusan Tuhan toh. Yang penting harus tetap hati dada, karena kan dia juga ya tahu Jo masih ada DP ada luka-luka kecil kan tuh. Karena masih muda jadi kadang-kadang ada Jiwa emosional masih ada kecil-kecil, tapi selalu saya bilang jangan, nggak boleh begitu, itu berarti ada akar pahit, itu nggak boleh, jangan itu. Sebenarnya kan sampai dia cuma cerita, Pak, kalau kita begini-begini nanti kemudian hari tetap mengasihi. Kan belajar dari mama, bukan mamanya nak bukan katanya enggak. Marvel lihat sendiri bagaimana toh. Mama perbuatan Pak dari papa, mengampuni mama saudara-saudara toh. Udah, masalah selanjutnya itu urusannya Tuhan toh. Oke, sekarang yang terakhir. Yang pasti kan kejadian atau kisah seperti Vivi ini mungkin juga dialami oleh keluarga yang lain. Apakah mungkin mereka sudah pisah atau mungkin diambang kehancuran, sudah berantem, mungkin sudah ada gugatan. Nah, Vivi punya pesan-pesan enggak? Maksudnya kata-kata untuk bisa memberkati, menguatkan mereka-mereka yang keluarga-keluarga seperti ini. Iya sih, saya cuma sampaikan seperti pengalaman hidup saya. Hanya satu yang saya minta, yaitu ya pertama mengampuni. Kalau kita mengampuni, hati pasti plong, ya kan? Doa kita lurus, ya kan? Tidak ada pikiran macam-macam, ya kan? Tidak ada pikiran negatif, tidak ada. Ya, pasti Tuhan tuntun. Karena pernah terjadi kalau kita tidak mengampuni, tidak ada pengampunan, itu sama juga kita menghalangi berkatnya orang, doanya kita diterhalang, ya kan? Karena cuma itu kok salah satunya, yaitu harus mengampuni. Harus mengampuni dan cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Karena kalau orang cuma mengampuni dan tentunya mengasihi Tuhan, untuk apa? Jadi harus sejalan, ya kan? Sejalan. Kalau orang cuma bilang, oh ya, orang ampuni, tapi tidak melakukan, untuk apa? Di belakang ada masih, kalau masih suka fitnah-fitnah, ya kan?
Ya gitu. Saya sarankan sih sama orang-orang ya ibu-ibu yang mungkin mengalami hidup saya, ya udahlah, serahkan, angkat tangan sama Tuhan. Kalau Torang angkat tangan, maka Tuhan pasti turun tangan untuk Torang. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan anak-anaknya kalau Torang berserah. Kalau Torang lurus, pasti Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya nak bengkok-bengkok kok, itu lurus dia tuh. Kalau Torang ada kesalahan, pasti Tuhan ampuni. Saya masih dulu pernah sempat menyalahkan Tuhan. Tuhan kita melayani, kok Tuhan bikin begini? Tapi ternyata salah itu doa. Tuhan tutup berkat, nggak membuka jalan, tuh lebih pusing lagi. Ternyata harus mengaku Torang ada kesalahan juga. Tuhan minta ampun, saya juga ada salah. Mungkin inilah jalannya hidup saya. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Biarlah jadi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan pakai hidup jadi alat. Dan segala sesuatu serahkan sama Tuhan. Maka setiap berkat, apa yang tidak pernah Tuhan pikirkan, Tuhan siapkan. Walaupun orang menyakiti orang, biarlah. Ini selalu saya bilang sama dia, kalau mama prinsip apa? Kalau orang nyakitin mama, nggak masalah. Asal jangan mama yang nyakitin mereka. Itu haknya mereka menyakitin, fitnah, ngomongin, udah lah. Mau dibilang apa? Tapi jangan torang. Kalau kita ini harus sesuai dengan prinsip hidup, toh. Jadi pelaku firman, jangan hanya jadi pendengar firman. Gitu. Ya memang sakit-sakit, tapi habis itu udah habis, sudah plong. Jangan balas, ya gitu. Jadi sesuai firman Tuhan aja lah. Kalau dari Marvel sendiri, ada enggak yang mau dibilang mungkin ada di luar sana yang kejadiannya serupa lah yang dialami Marvel sebagai seorang anak, lihat orang tuanya berpisah. Ada enggak yang Marvel mau bilang atau pesan-pesan? Kalau dari kita, for anak-anak yang punya pengalaman sama yang rupa kita, tetap andalkan Tuhan, tetap dengarkan siapapun yang berada di sebelah pangana, mau nganape mama kayak atau mau nganape papa kayak, tetap support, tetap doakan juga itu nganape orang tua, siapapun yang setinggal pangana, ataupun kalau misalnya sudah meninggal atau apa, tetap dengar-dengaran pak menip orang tua, mau itu ibu atau papa yang ada di sebelah pangana, dengar-dengaran terus, karena cuma itu kunci kesuksesan. Ya, oke. Terima kasih banyak Vivi, Marvel sudah berbagi cerita yang dari awal sampai akhir ini sangat memberkati. Jadi mengampuni, melupakan dan cinta Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Amin. Jadi saya juga sebagai orang keluarga juga Vivi dan Marvel sangat senang melihat kondisi Vivi dan Marvel sekarang sudah bisa move on dari cerita yang lama, kisah-kisah yang terpuruk hingga diberkati sampai sekarang. Semoga selalu berhasil Vivi, usahanya tetap lancar, Marvel juga dalam kuliahnya Amin. lancar terus, sukses terus, diberkati Tuhan senantiasa. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di tayangan K-Podcast selanjutnya. K-Podcast Low Profile.